gerakan sholatnya juga memiliki manfaat untuk orang yang melakukannya. Ya. Gerakannya ya, ini udah membahas. Manfaat ini adalah manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh, terutama ya. Nah, mungkin lah diciptakan untuk manusia untuk tidak manfaat. Tapi kalau salah berisikonya apa? Ada benar dong. Ada yang mati sholat pak. Wih matinya sholat hebat tuh sujud. Padahal salah gerakannya. Karena tidak berilmu, nggak mati syahid itu, mati nggak berilmu namanya pak. Ada gerakan sholat yang tidak bermanfaat, termasuk diafragma badan kita ya. Jadi itu saya mau sampaikan. Ya. Jadi manfaat gerakan takbiratul ihram, gerakan yang dilakukan dengan mengangkat kedua tangan tadi sudah dijabarkan. Itu menyimpannya di dada seperti atau di bawah perut, dada antara perut boleh, jadi jangan dilapiah, mendekap ya. Gerakan ini membuat pernapasan dada menjadi lancar. Ingat ya, dia gerakannya nih gini ya. Allah, pas Allah itu kan keluar ya, keluar itu kan bisa angok, nggak ada orang ngomong bisa angok, ya kan? Nah, Allahu Akbar, pas dulu. Yang disebut tumanina gini pak, ya, pas sampai di sini tenangkan satu nafas. Sampai pak, itu tumanina hakikatnya, ya. Duduk, sadari, nikmati itu. Ini kata siapa? Kata Nabi yang deng jawab. Allah, kan nggak bisa bangok pak. Allahu Akbar. Tumanina dulu pak, jangan langsung rewel. Baca Al-Fatihah. Nikmati aja dulu. Nah, ada dibolehkan untuk ke tubuh kalau bermasalah. Tekankan dikit. Baru Al-Fatihah dengan 7 putaran 1 nafas. Ya, jangan 7 masna aninya itu 1 nafas, jangan belum mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanti kalau udah peka seperti kanuragan lagi sholat di debuk di atas belakang nggak enak pak. Lucu kan? Nah, ini kaku banget ya. Allahu Akbar 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik. Isi lagi. Ya. Yang kedua. Betul kan? Sampai 70. Gitu bro, itu yang tumanina. Kesempatan kita untuk masuk berpikir yang lain 0. Kan paling berat itu, semua terisi. Naik aja ada makna, ruku aja ada makna, betul kan? Itu sholat itu jangan digampangin. Tapi kalau udah paham, pengennya sholat aja. Bener, nikmat banget. Bener. Itu makanya sahabat itu pas disabut panahnya itu, kemarin kan cerita itu. Waktu sholat karena terisi sholatnya. Walaupun panas seperti mata pancing. Ahli-ahli orang pun kalau dicabut itu ngejerit kan. Sahabat enggak kerasa. Jadi secara logika bisa masuk akal. Kalau sholat kita benar. Makanya sholat itu nggak mungkin dia ada yang omrai. Bodoh, blow on, nggak ada. Sholat itu mencerdaskan, berarti sholat itu bukan untuk Allah, untuk kita. Setuju pak? Jadi gerakan ini terkait dengan hayah pernapasan dada menjadi lancar, diafragma. Karena nadanya itu dijepit. Otot tangan, bahu akan berkontraksi sehingga menjadi lebih kuat, kencang untuk melakukan kegiatan ibadah sesudah sholat. Kedua, ruku. Gerakan dilakukan dengan mengedepankan badan hingga membentuk sudut 90 derajat. Seperti membungkuk, kepala rata. Jadi kalau ibarat dimasukin air dia nggak kemana-mana, diam gitu ya. Kecuali invalid, kalau nyengsol tulang rukunya dia miring juga ya, itu makruh.
Pada posisi tadi, kedua tangan menumpuk pada lutut untuk menahannya atau dipegang. Sebaiknya dipegang. Sunnah Rasul dipegang. Gerakan ini membuat darah kita mengalir dalam tubuh kita menjadi lancar antara kepala dan hati. Ya. Dan lebih dalamnya perkara ini khusus kajinya. Ya. Ketiga, sujud. Sujud meletakkan wajah, ya, hidung ke lantai dapat membuat darah mengalir ke kepala menjadi lancar. Ya. Secara medis pun kita tahu ya, sujud itu membuat fungsi otak kanan dan kiri menjadi lebih maksimal. Ya. Dan pada sujud inilah kita sangat dekat dengan Allah. Karena hati kita berada di atas. Duduk setelah sujud, menempatkan pantat kita di atas kaki dan melakukan penekanan kaki menjadi lebih kuat. Darah yang dipompa pun menjadi lebih maksimal. Ada kaitan dengan tulang ekor belakang dan dubur. 5. Salam. Gerakan yang terakhir adalah gerakan salam. Menoleh ke kanan, kiri, leher kita akan terlatih menjadi lebih bagus. Peredaran di area sekitar leher pun menjadi lebih lancar. Ini terkait sholat. Langsung Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah 155-156. Dibaca Iwan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mantap, innalillahinya. Kenapa mantap dan sebut yang menyampaikannya? Karena makrotnya jelas. Amalannya zuhur. Salat zuhur. Amalin ya. Kalau anda sudah amalin. Tiap waktu sholat ada amalan. Kemarin tolong baca risalah. Ya, amalkan zuhur untuk 7 putaran aja. Pertama, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Quran surat Al-Baqarah 155-156. Rakaat kedua pendek. Alif lam mim inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah tumanina, udah tutup dengan napas baik, langsung ruku. Betul kan? Ruku kan? Gampang? Kenapa begitu? Amalin aja deh bro. Amalin dulu. Nanti kaitannya kaji besok. Paham kan maksudnya kan? Rakaat kedua apa yang dibaca?
Alif lam mim. Sudah itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suruh mati dong gua. Jangan dipikirin tuh, semua bakal mati kok. Ya. Kenapa Anda tekankan sabar? Karena sabar itu harus satu paket. Solusi kita di fardu. Ya, perintahnya kalau ada masalah, musibah, kekurangan, minta tolong pada sabar dan sholat. Tapi poin kehidupannya harus sabar. Prakteknya sholat harus sempurna. Betul nggak? Iya kan? Betul kan? Sabar. Sabar memiliki 3 makom. Makom itu derajat. Ada kelasnya. Renungkan Bapak di tingkat mana nih sabar kita nih? Mungkin naik makom sabar, mungkin bagus sholat. Naik makom juga. Ya kan? Nah. Kalau ulama makrifat menjabarkannya begini. Pertama, sabar meninggalkan keluhan. Yang paling berat kalau itu ada rasa sakit. Maka orang yang mengeluh terucapkan adalah sabar. Itu makomat pertama. Aduh. Itu baru makomat pertama kelas 1. Aduh, sakit gigi. Ya, makomat kelas 1. Keluhan itu banyak. Apalagi ngoceh, merasa paling taimbok di janjang 3 kali karena udah ngaco. Kan ada ya. Sabar itu makomat pertama. Itulah sabarnya para tabi'in. Kata orang makrifat, sabarnya orang tabi'in. Ciri dari rasa sabar ini adalah seseorang yang mampu meninggalkan keluhan, gitu aja. Maka udah naik ke sabar kedua. Tingkatannya merupakan makomnya para tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah sabar. Tidak ketemu Nabi. Ketemunya hanya dengan sahabat. Itu makomat tabi'in. Yang kedua, ini terkait sholat. Sabar yang ridho. Kita kan sering minta ridho. Udah tinggi tuh. Terhadap sesuatu yang sudah menjadi ketetapan kita. Nah, ini ada yang gak ridho nih. Kenapa gua orang Pariaman? Enggak juga nikah. Gak ridho antum. Kemana nih? Kira-kira gitu. Antum ridho nggak ditakdirkan jadi orang Minang? Nggak ridho dong. Enak jadi orang Inggris, cakep. Hati-hati. Ridho ketetapan takdir. Kalau dikasih hitam ridho, kasih bini pesek ridho, ya. Bini bawel ridho. Itu makomat sabar kedua. Sabar kelas ini merupakan sabarnya makam seseorang yang sudah bisa hidupnya juhud. Bagi makam orang-orang yang berjuhud. Juhud itu bukan miskin. Juhud itu mampu tapi dia mempraktekannya sederhana. Juhud itu bukan suruh hidup miskin. Juhud itu benar di Islam. Torekat mau pelajari juhud kan? Juhud itu orang yang banyak membagi. Konsepnya juhud itu lebih cenderung kepada materi ya. Ketiga, sabar yang gembira ketika mendapatkan cobaan. Nah, ini yang berat. Mati bini kita main gitar. Gembira salah itu, karena bakal dapat lagi. Kacau tuh, bukan begitu. Ya. Sakit gembira. Mainnya dirasa. Sabar tertinggi nggak Pak? Sabar paling tinggi kan? Berat itu. Itulah dia makomatnya. Sebenarnya kalau pakai bahasa tasawuf berat Pak. Ya, pakai bahasa biasa aja. Yang penting kan maknanya benar. Ya kan? Jadi ketiga itu yang gembira ketika mendapatkan cobaan. Gembira kita kan kalau nggak ada cobaan ya. Sebab yang memberi cobaan otomatis Pak, Allah. Bukan ulah kita. Ya. Pokoknya kalau tidak gembira cobaan itu berarti dari nafsu kita, maka nggak gembira.
Kalau ngerti ilmunya, cobaan itu dari Allah, maka kita tidak bermasalah. Bahkan pede, gembira. Wah, itu mah kuatnya tinggi banget ya. Terasa kan sama kita kan, maknanya kan? Ini ada di bab Al-Hikam. Ibnu atau Ilah, semua tahu itu. Seseorang yang protes ketika mendapatkan cobaan karena tidak pernah berpikir bahwa yang memberi cobaan itu siapa. Jika seseorang sudah mengetahui yang memberi cobaan adalah Allah, maka dirinya akan menerima dan tidak akan keluh kesah. Andaikan tahu, yakin yang memberi cobaan Allah, maka dia akan malu ketika hendak memprotesnya. Itu Al-Hikam. Sayangnya orang sekarang nggak tahu ini cobaan dari Allah. Yang anehnya, udah jelas salah antum. Semua sandarin sama Allah. Kebaca, betul kan? Ada orang nggak dapat istri, kalau istri lagi ya, paling gampang ya. Yang nggak dapat istri, itu jangan salahin Allah. Bisa juga salah antum. Itu nggak masuk makomat ini, ya, nggak masuk makomat ini, gitu. Sampai Pak ada pertanyaan saudara sabar ini terkait dengan sholat, loh. Ya, hujan badai, lurus niat, sabar, kita harus ke masjid. Maka nggak ada halangan, ya dia pergi, itu sabarnya udah tinggi, ya. Itu kita pikirkan. Kuncinya kan andai tahu, yakin yang memberi cobaan Allah, maka kita akan begitu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi segala sesuatu di dunia seperti cobaan, kenikmatan, kemiskinan, kekayaan dan sebagainya. Jangan semuanya mutlak diambil. Dalam konsep ma'rifat tidak mutlak semuanya. Ada tersebar penyeimbangan, ya kan? Furqan kan? Ya. Di Islam tidak ada karma, bro. Yang ada penyeimbangan. Antum nabok, pasti antum ditabok, gitu. Ya. Yang menjadikan seorang itu mendapat cobaan berupa miskin, bodoh, sebagainya adalah karena Allah. Harus tahu juga. Ya. Sabar satu dari macam-macam terapi penyakit yang kaitannya pasti berkolom saling. Hidup dengan penuh sabar tentu memiliki keutamaan dan manfaat yang begitu besar. Makanya kadang-kala yang bodoh kalau ngerti merasa tenang saja itu. Bisa saja itu sejenis ridho. Udah bagus kok kan. Udah bagus. Ini bodoh ini tenang aja. Nah, diketok tenang aja udah bagus deh. Ya. Maka dari ridho. Masih di atas. Ibadah yang paling tinggi adalah ridho dengan qada qadar. Kalau beda. Ya. Ridho kan? Itu dulu. Ya. Daripada mengeluh karena cobaan tidak ada selesainya, lebih baik ridho aja deh. Itu dulu deh ya, kejar ya. Dari tabiin kejar gitu. Ya. Senang ketika mendapatkan cobaan adalah derajat orang yang paling benar. Nah, itu tinggi di atas ridho. Wah, saya senang nih kalau dapat cobaan. Ya Allah, bangsekan saya berani. Ini nggak ada yang berani, iya kan? Muamalah di hadapan Allah. Apabila tidak sanggup melakukannya, bersabarlah dengan makomat di bawah. Bisa tidak susah. Selain itu ciri khasnya ridho, yaitu bahagia hidupnya. Ridho itu keren, bahagia. Jadi kalau ada berkeluh kesah, ya sampai galau Pak, latas 1000 dipanjangin itu galaunya Pak. Nah, itu belum ridho Pak. Ya, Rida nama orang, tidak pantas. Ya. Tidak pantas jawabannya orang ribet itu. Daripada berpikir yang ribet, yang terpenting adalah ridho dengan qada dan qadar. Itu dulu. Jadi itulah saran Anda untuk dilakukan ketika seseorang dirundung banyak masalah. Kemudian penuhi syariat. Pengertian gini, termasuk banyak utang. Maaf, banyak utang di dalam hidupnya. Anda harap kita ini harus bahagia. Sudahlah itu aja. Ini Anda ijazahkan. Hidup pokoknya kita harus bahagia. Anda ijazahkan.
Susah kan jawabnya. Bahagia itu hanya ngomong harus diijazahkan. Harus. Anda ijazahkan. Yang hadir ini Anda ijazahkan. Yang nggak hadir nggak Anda ijazahkan. Ijazah dia kan bisa ditulis enggak, Anda sampaikan aja ijazah. Nah, kepada Iwan yang hadir khususnya di majelis ini, hiduplah dengan bahagia. Itu tulisan ijazahnya. Hiduplah dengan penuh bahagia dalam konsep Islam. Apapun masalah yang dihadapi, perlu tetap bahagia. Bisa lulus bisa enggak ya. Jadi ijazah masuk, ujian belakangan. Ijazah bisa diambil lagi. Besok ada uji. Jangan jauh-jauh, sakit gigi aja ya. Iya, harus ada bukti kan. Nah, gitu. Pokoknya niat kita harus bahagia. Orang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak jalur. Bapak pengen masuk surga, dunia wal akhirat. Jalurnya banyak. Jangan jalurnya Islam aja. Jalurnya banyak. Salah satunya apa, Pak? Bapak pengen masuk surga? Pengen ya? Iyalah, juga pengen. Jalur yang terbaik adalah miskin. Bangsa. Bener nih. Ya, jangan hina orang miskin. Kenapa? Itu makrifat. Kenapa? Jalur terbaik adalah miskin. Di mana orang miskin bisa masuk surga. Karena hal itu jangan pernah mengeluh jika tidak mendapatkan rezeki. Berat. Jangan mengeluh. Ya. Apalagi kalau ditambah melimpah dan menjadi kaya. Dalam ilmu hakikat belum naik makrifat. Ini ridho. Nah, disebutkan ilmu hakikat orang miskin yang bisa masuk surga karena kemiskinannya. Itu ilmu hakikat. Orang miskin bisa masuk surga karena kemiskinannya. Ya. Itu ridho. Betul. Kecuali yang dapat warisan ya. Kan itu beda lagi. Nah, jadi yang namanya ilmu hakikat itu penting dalam sholat. Sepertinya gini, miskin mungkin kamu mengeluh miskin, ditambah lagi punya utang pula lagi, ribet lagi, nah, istri cerewet lagi, tambah miskin Pak, amanah ya. Allah memasukkanmu masuk surga dengan kemiskinan itu. Kalau ridho, pernah suatu ketika ada seorang wali, bukan wali kutub, bukan wali abdal, pokoknya wali, tapi bukan wali nagari, ya, wali nagari di Minang, ya, pokoknya wali gitu ya, orang yang dekat dengan Allah wali itu, udah umur 40 tahun miskin, 40 tahun miskin. Ketika itu meminta untuk kaya, lalu berdoa. Boleh-boleh aja ya, kepada Allah. Malaikat saat itu bertanya kepada Allah. Malaikat sampai protes kepada Allah karena dia wali. Ya Allah, kenapa tidak dikabulkan doa orang yang soleh ini dan hanya meminta kaya, padahal urusan dunia ini adalah hal sepele bagimu ya Allah. Boleh-boleh aja malaikat. Maka ada orang yang berdoa malaikat gitu, ya kan? Banyak kitab-kitab ulama besar begitu. Ya. Allah langsung menjawab, nanti aku tidak punya alasan memasukkan ke surga. Itu jawabannya. Ya. Jadi kalau antum diuji itu, alhamdulillah, sanggup? Sanggup? Sanggup ya? Berat ya? Jadi kalau jomblo itu alhamdulillah, ya, itu penting. Gak punya duit, alhamdulillah, ya, dengan alhamdulillah biasanya makbul. Tapi harus ada ijazahnya. Antum ijazahkan hidup antum bahagia, ya. Hidup ini, insya Allah Pak. Malaikat sampai begitu Pak. Allah jawabannya gitu, nggak ada alasan.
nanti aku tidak punya alasan memasukkan ke surga. Alasanku memasukkannya ke surga karena dia punya amal baik, kata Allah. Karena sabar atas kemiskinannya. Itu ada di Quran. Al-Baqarah, jangan lupa ayatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan permintaan doa wanita tadi. Dan tetap berada golongan orang fakir miskin. Sampai Pak? Ya, jadi kita udah ngerti kenapa kita dimiskinkan. Hikmah Allah itu tahu untuk kita. Kita nggak tahu. Ya. Jadi kalau hikmah belum dapat istri, tahu ya. Ya, mau tambah istri tahu ya. Hikmahnya jangan-jangan lu tambah istri sama berantakan kan? Nah, gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi di sini kita bisa mengambil hikmah bahwa dengan kondisi apapun harus tetap bersyukur, bersabar dan tetap yakin kepada Allah karena jalur inilah bisa kita diarahkan masuk ke surga. Begitu sayangnya sama Allah kepada kita. Perhatiannya, karenanya kalau kamu tidak bahagia karena miskin atau banyak masalah, atau banyak utang, maka datanglah kemana? Jangan ke Andung. Andung bukan Tuhan. Andung memecahkan, menyampaikan buka kunci. Datang ke mana? Banyak masalah, banyak utang, ribet banget. Datanglah ke kuburan penulisan. Ini benar. Benar Pak, datang aja ke kuburan. Kalau takut malam siang, yang terbaik malam. Pas orang nggak ada, karena ada amalan. Nggak ada, lanjutin lah. Yang duduk amalin ini. Ada masalah berat banget, sampai ke fisik berat banget, utang banyak, badan sakit, demam, takut corona. Datang ke kuburan. Ada fatwanya, ada hadisnya. Kalau enggak dan picu nih, enggak, boleh enggak? Berani? Enggak berani malam, siang. Tapi jangan banyak orang. Enggak ada orang lah. Bisa diketawain amalannya, tapi ini benar. Makanya jangan anggap sepele orang gila itu. Jangan wali Allah ya. Nah. Tapi kalau nggak kotor ya bingung lah. Wali kotoran. Jadi aneh sekarang kaji ini. Datang kuburan. Jangan ke bank, jangan ke pegadaian, tambah masalah. Apalagi terkait ke bank. Pokoknya antum jangan ke bank, jangan ke pegadaian, tambah masalah. Kan motonya menyelesaikan masalah tanpa masalah, bener nggak? Nggak bener itu. Tetap aja ada utang. Tapi datang aja ke kuburan, boleh sampai. Jangan ketahuan dulu ya, ini bener nih. Ini difatwakan oleh Imam Al-Ghazali dari tafsir Quran. Fatwa. Kitabnya Al-Arba'in banyak beredar, baca. Datang ke kuburan. Jadi saat merasa dirundung masalah, sulit banget. Kita datang ke mana? Yang kita takutkan kan ke Johnny Walker, ke KP. Kacau ini. Kuburan aja lah. Ya, masalahnya nggak susah, gratis lagi. Sudah itu teriak di kuburan. Teriak-teriak aja di kuburan. Itu sebabnya dong sarankan jangan ada orang jahar. Nah ini yang ngomong deh, Hujatul Islam loh, Al-Ghazali difatwakan lagi. Baca aja kitabnya Al-Arba'in. Kalau teriak-teriak ada orang disangka orang gila kan, malu kita. Lantas apa yang perlu diteriakin dong kan gitu. Ya Allah, ya Allah. Semua yang ada di kuburan ini sangat ingin hidup kembali, walau hanya untuk 1 jam saja. Karena mereka ingin sekali melafalkan La ilaha illallah. Teriak di kuburan tuh. Nggak selesai, gorokan dong. Masalah tuh. Ayo, berani. Ya Allah. Inoan sebentar. La ilaha illallah, ulang-ulang. Ya Allah, inoan. Maksud ya Allah itu kan tadi isinya kopi. Ya Allah, orang yang semua di sini tubuh hitam nggak kehitung begitu. Banyak yang pengen bangun kembali untuk bisa mengucapkan La ilaha illallah.
Nggak percaya baca di Arba'in. Besok tantang. Sampai punya masalah. Jomblo kan masalah. Datang kuburan. Tapi jomblo syaratnya malam. Jangan dihitung Jumat Kliwon. Hujan begini sedikit nggak ada orang. Sebut ulang-ulang itu. Benar itu. Jadi streaming ada benar juga ya. Semua orang yang telah mati berharap bisa hidup lagi kan. Kalau bermasalah hidupnya, nggak percaya dengerin tuh kuburan tuh. Sebab mereka sangat ingin beramal soleh, iya kan? Nah, setelah mengucapkan kata tadi, kemudian ucapan kedua, pas balik keluar, 3 kali aja. Ya Allah, ini yang ada di sini nih mau pada bangun untuk bisa beramal soleh. Kemudian la ilaha illallah 3 kali aja, sudah ada keluar ucapan ini. Dan saya ya Allah, ya Allah, gitu kan, masih ada dalam harapan. Karena saya sekarang masih hidup. Kan dia masih hidup. Iya kan? Baik, sekarang akan saya fasihkan ucapan kedua. La ilaha illallah. Setelah ngomong kayak gitu, keluar 1 kali aja. Pulang ke rumah, lalu jalankan syariat sholat secara sempurna. Tepat waktu dulu. Ikuti andong dulu. Kalau masalah antum nggak selesai, berarti salah Quran. Ayo. Jadi gimana selesainya? Kecil lah bang tuh, kecil lah pegadaian tuh, kuburan yang bisa selesai. Hebat nggak? Ya. Maka ucapannya ya Allah, la ilaha illallah. Karena itu tempat sampah, jangan ada basmalah. Maka kata Nabi, hati-hati di kuburan. Boleh kuburan baca Yasin boleh. Tapi asir hati. Boleh baca Quran, asir hati. Kenapa? Masjid aja nggak boleh di kuburan. Ada hadisnya. Kenapa? Itu bangkai. Tempat kok? Nggak ada apa-apa di situ, Pak. Nggak ada apa-apa. PD kalau di Andung senang di Tubul Hitam daripada di mall. Tenang gitu ya. Karena udah bersih. Iya kan? Bahwa yang tenang datang di kuburan, Pak. Ya Allah, ini orang di sini mau pada bangun. Mudah-mudahan doain pada bangun. Nah, gitu, Pak. Pengertiannya dulu. Jadi ini perlu disampaikan terkait itu. Kemudian jalankan syariat dengan sholat yang benar. Ya, insya Allah, Pak. Ya. Ini bukan. Ya, kita kan Nabi itu juga ketawa. Semua orang yang mati berharap bisa hidup lagi di dunia. Sebab ingin beramal soleh. Setelah mengucapkan kata tadi kan disebut, ya Allah masih ada dalam harapan itu. Karena saya masih hidup. Baik, sekarang saya pastikan kembali la ilaha illallah. Setelah berkata demikian, pulang kembali ke rumah. Lalu jalankan syariat. Sholat disempurnakan, dibenerin. Dan itu di kitab Arba'in begitu matangnya. Isinya begitu. Ya. Bukan masalah itu diselesaikan dengan cara lainnya. Jika utang tetap harus dibayar. Sampai Pak? Udah melakukan itu, utang nggak dibayarkan bohong. Bila utang pasti ada solusi untuk membayar. Ya. Jika istri marah, selesaikan baik-baik, insya Allah. Caranya, udah tahu? Kalau melawan dengan sabar. Bersabar, bukan bercerai. Nggak akan ketemu. Dengan bersabar, bukan bercerai. Karena lafaz la ilaha illallah tidak jahat, maka banyak orang bercerai. Jahatkan. Nggak ngerti nih, bener tak yakin nggak ngerti. Bapak-bapak banyak jahar aja, aman Pak, aman Pak. Ya, percayalah. Dong ada yang sering jahar dong, tapi kok banyak istri dong. Ya jahatnya bukan untuk masalah rumah tangga. Nah itu niatnya untuk rumah tangga, maka bisa banyak istri dan bercerai. Mana nih ngaji? Maaf ya, ini ilmu Arinu sampaikan. Yang tahu yang sedang alami, yang nggak tahu nggak alami. Jadi itu perlu.
Caranya dengan sabar, bukan bercerai. Yang terpenting dalam diri seseorang ada iman. Iman itu. Tak punya uang, nggak apa-apa bro. Asal punya iman. Setuju? Yo. Pokoknya setan itu harus dilawan. Lawan dengan ancam, hujat sampai kamu bahagia. Ya. Karena setan itu ilmunya kecil kali, nakut-nakutin. Kemarin nantinya. Jadi yang boleh dihujat setan yang berbentuk. Ya. Setan yang berbentuk. Kebanyakan setan berbentuk siapa? Ya hujat diri antum sendiri. Nah, kan gitu. Iya kan? Ada dua, ada bentuk jin, ada bentuk manusia. Ya. Jadi bukan ditarbiakan. Jadi boleh nggak setan itu diajarin, ditarbiakan? Jawabannya boleh. Sudahlah, pokoknya itu aja. Petua itu para ulama dulu ya. Karenanya para ulama pun senang ketawa ya. Sebab mereka khawatir jika mengeluh justru akan menjadikan setan menang. Ya, ijazahnya harus bahagia. Ya, maka semua ulama, terutama Nabi Muhammad, ketika menghadapi apa saja, dia tersenyum, tidak terbahak-bahak ya, tersenyum. Itu hadis. Dalam kehidupan zaman akhir seperti ini, tidak perlu banyak ibadah. Yang penting yang wajib sempurnakan. Itu nasihat ulama juga. Ya. Karena ngaji Islam itu ada skala prioritas, ada SOP. Wudu dulu kan, baru sholat. Kan gitu ya. Kemudian lakukan ini. Bahasanya ibadah kan banyak. Iya kan? Yang penting wajib sempurnakan. Wajib itu ada di sholat. Puasa jalankan, sempurnakan juga, karena itu wajib. Dunia menurut para peneliti sudah semakin tua, bahkan menurut agama Islam juga mulai mendekati akhir zaman. Setuju ya? Ada tanda-tandanya. Karenanya menjadi seorang hamba itu tidak perlu banyak ibadah. Namun ada satu hal yang perlu dijaga. Zaman akhir tidak perlu banyak ibadah. Yang paling penting itu tidak maksiat. Poin. Yang paling penting tidak maksiat. Setuju? Jangan banyak sholat duha, jangan banyak sholat tahajud, jangan banyak sholat qalbiyah. Yang penting sholat fardu sempurnakan. Kunci keduanya, jangan maksiat. Husnul khotimah tuh. Enggak susah. Antum sholat duha ikhlas nggak sih? Tanya sama diri. Setuju? Ikhlas nggak? Tanya sama diri. Kemana nih ngaji? Bener kan ini? Pokoknya jangan disampaikan di luar. Zaman akhir ini nggak perlu antum banyak ibadah. Kacau nanti kalau bahasa itu tidak dijabarkan kan dengan benar kan. Nah. Jadi terkadang ibadah seperti sholat sunat yang berlebihan membuat orang awam menjadi janggal alias aneh. Ya. Contoh gini, jam 8 sholat duha, kemudian sebelum zuhur sholat qobliyah, dan setelah zuhur sholat ba'diyah, kemudian sebelum asar sholat qobliyah lagi dahulu, kemudian lanjut dengan wirid, kemudian maghrib, ditambah kalau malam zikir, terus malam tahajud. Gimana tuh Pak? Apalagi kalau bersuruh tiap hari. Ayo. Itu sunnah. Nah. Yang menjamin antum kuat terus seperti itu siapa? Interaksi. Haji Remi Aris sanggup kayak gitu? Jujur Pak. Paling kuatnya antum hanya ketika masalah utang kita banyak. Setuju? Ya. Utang banyak, sholat duhanya banyak, ya kan? Ya. Ikhlas. Bener kan nih? Harus sampai situ. Memahaminya makna sholat. Ya. Namun ketika kondisi normal, yang menjamin hanyalah Allah. Misalkan jika ada orang memiliki uang, harta banyak, pasti dalam beribadah akan lebih banyak mengalami penurunan. Setuju? Setuju? Kalau kita menyempit, sunnahnya tinggi.
Berbeda halnya jika menjaga suatu perbuatan, perkara, supaya tidak melakukan maksiat. Beda. Ibadah tertinggi itu sebenarnya ngobrol hal baik dengan tetangga, sudah mencegah perbuatan maksiat. Betul kan? Nah, ya kan? Contoh lain, jika tidur menurut antum itu menyenangkan, mereka anggap sedang meninggalkan maksiat. Gimana mau maksiat kalau tidur? Setuju? Jadi jangan berasangka buruk kalau orang tidur banyak siang. Ya, nggak salah. Boleh, wajib bangunkan. Setuju Pak? Karena ada hak orang. Tapi kalau tahajud, duha, itu sudah kehendak Allah. Itu kan maknanya. Hakikat makrifat begitu. Bukan nggak boleh sholat tahajud. Nih nanti dipelintir ke jenungnya. Bukan nggak boleh sholat sunnah. Makomatnya di mana bro? Udah sempurna wudhu antum. Udah terisi gerak antum secara benar. Ya kan? Jadi banyak orang Islam yang salah persepsi ketika bertemu seorang yang suka tidur malam, dihina. Malam begini malah tidur. Bukannya tahajud. Ada yang kayak gitu. Padahal kebanyakan orang yang mengingatkan itu jarang menunaikan ibadah sholat tahajud. Benar bro? Ya, benar. Atau bisa saja dia bisa sholat tahajud malam, namun ada yang salah dalam sholatnya. Pasti. Nggak tahu makrifatnya tahajud. Pasti. Hakikatnya begini. Antum dapat pahala amalan sholat tahajud, ya dapat. Tetapi menghina sesama. Tambah lagi, tahajud kuat tidak menghormati suami, istri, itu tidak lebih baik dari orang-orang yang tidak tahajud. Demi Allah, itu hadis. Tidak lebih baik dari orang-orang yang tidak tahajud. Karena tahajud itu memerlukan aplikasi. Kalau tahajud benar kehendak Allah, aplikasinya pasti hebat. Dia tidak akan bisa menghina orang. Derajatnya udah keren. Makanya Nabi mewajibkan diri tahajud. Sanggup antum? Tahajud itu paketnya besar. Ya. Ini kata Andong enak ya. Ngaji Andong nggak perlu tahajud, nggak perlu duha katanya. Benar Pak. Kalau sholatnya nggak sempurna kan? Karena yang utama dilihat adalah sholat fardunya dulu. Iya kan? Sunnah kan kepala semuanya. Iya kan? Nggak ada. Ini capek aja nanti. Maka kata Nabi sholat tapi merugi. Ya. Jadi gimana? Zikir itu kan untuk bisa sholat. Jadi kalau ditanya tarekatan kita apa Pak? Itu apalah arti nama Podoria Sataria Naksabandi? Kalau sholatnya nggak becus. Bohong kan? Mereka zikir, jar, kopi hanya untuk gimana sholat kita. Karena sholat itu dimensinya berbeda pada pemahaman umum. Harus ada hakikat, harus ada makrifat, gimana perkara hati, gimana menghadapinya, gimana ngomong secara kalbu. Iya kan? Jadi tahajud iya. Namun menghina sesamanya. Perbuatan semacam itu tidak boleh dilakukan dan jangan menghina seseorang hanya karena orang tersebut tidak tahajud. Orang yang ahli ibadah saja, contoh yang ini terjadi kepada orang ahli ibadah, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Mereka seorang sufi sampai makomat itu udah keren deh, yuhud, udah tinggi deh. Beliau orang yang sering tahajud, sebab dirinya takut siksaan Allah. Jadi tahajud dia adalah takut dengan siksaan Allah. Rata-rata orang ibadah itu tujuannya kan kebanyakannya zaman sekarang takut disiksa sama Sang Pencipta. Padahal Allah kan nggak sana aja. Ya. Kemudian itulah mengapa Abu Yazid Bustami sempat agak benci dengan orang-orang Islam yang hobinya tidur. Sejarahnya gitu. Bentar-bentar tidur, bentar-bentar tidur. Marah tuh Abu Yazid. Suatu ketika beliau mengalami suatu kasus di mana diperingatkan langsung oleh Sang Maha Kuasa karena beliau wali, tentunya melalui ilham. Wahai Abu Yazid, kamu itu jangan berani membenci hambaku yang suka tidur. Abu Yazid sendiri ngomong. Ada kitabnya.
Kamu itu melihatku hanya dengan satu sisi, yaitu bahwa kamu tahajud itu karena takut dengan siksaku, kata Allah. Jadi kau menganggapku sebagai sesuatu hal yang mengancam, menakutkan. Lantas kamu tahajud, ikhlas tahajud. Itu makrifatnya ya. Nah, hambaku itu tidur karena merasa aman dari azabku. Hambaku yang suka tidur itu merasa santai karena merasa aku tidak bakal menyiksanya. Oleh karena itu, aku juga senang. Ini ada di hadis. Itu adalah teguran ringan Allah kepada hambanya, seorang wali yang soleh bernama Abu Yazid Al-Bustami. Karenanya jangan melihat Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa dari satu sisi saja, namun lihatlah dari berbagai sisi. Duduk. Ya. Tidak salah memang dan berpahala besar orang yang menunaikan sholat tahajud. Tapi tahajud yang mana? Tahajud tidak meminta. Ya. Namun juga jangan menghina orang yang gemar tidur. Sebab Allah juga mencintai hamba yang seperti itu, sebab menjauhkan diri dari maksiat. Iya kan? Iya kan? Tidur gimana mau maksiat, Pak? Nggak sadar aja nggak ada. Ya. Nah, pahala didapat dari segala hal perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup di dunia. Ingat tidurnya, ini bukan kajian dong, tidur benar. Ya, tidurnya benar. Setiap hal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tentu saja pahalanya akan berbeda-beda ya. Tergantung niatnya. Jadi sini perlu justru membuat gerakan yang seharusnya menyehatkan dalam sholat saja. Ya. Kalau tidak tahu ilmunya, bisa membahayakan diri kita sendiri. Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Tabrani menegur gerakan sholat seseorang. Biasanya Nabi itu menegur sholat, ya. Biasanya ya, Tabrani ini dari hadis ini Sahih. Nabi itu menegur gerakan sholat setelah orang itu selesai sholat. Tapi dalam hadis ini tidak. Sebelum sholat tegur orang itu. Seolah-olah Nabi tahu bahwa gerakan itu membahayakan dirinya. Jadi bapak-bapak, kalau melihat seseorang akan membahayakan dirinya, tegur. Jangan nunggu selesai. Itu ada di Nabi. Ya. Ceritanya begini. Ini tutup kaji. Rasulullah tidak menunggu orang itu selesai menunaikan sholat, kata Tabrani hadis ini. Hal itu dilakukan karena apabila diteruskan, nyawa orang yang melakukan gerakan sholat tersebut akan terancam mati. Gerakan yang ditegur Nabi Muhammad saat itu yaitu ketika seorang sujud dengan menempelkan sikunya ke bagian dada. Kayak kambing, Pak. Renggangkan. Juga ruku. Ada hadisnya saya. Sampai Pak? Nah, karena ada kejadian. Banyak yang mati. Kenapa demikian secara medis? Pernapasan terhambat membuat nyawa terancam. Maka hal sama juga dilakukan saat ruku. Seseorang jangan pernah menempelkan sikunya ke bagian dada saat ruku. Begitu juga sujud. Di dalam posisi ruku dan sujud, tangan antum menutup diafragma. Itu menghambat pernapasan. Bisa meninggal. Apalagi ada masalah di jantung. Oleh karena itu, saat ruku hendaklah merapatkan tangan dan sedikit menepuk siku keluar. Hadisnya saya agak menikuk keluar, gitu ya, sedikit sehingga menjauh dari perut dan dada. Siku dirapatkan serapat mungkin, lalu dibuka keluar, minimal menjauh dari perut. Insya Allah ini kita bahas, nanti postur kita perbaiki di rekaman. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik Tuhan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.